Selamat datang di pembelajaran e-learning multimedia Universitas Samratulangi Manado. Pada pertemuan ini, saya akan mengajarkan tentang mata kuliah ekowisata. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 6, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Mata kuliah ini dijabarkan dalam 10 topik, yaitu yang pertama, histori, konsep, dasar ekowisata, dan perbedaan sifat pariwisata dan ekowisata. Topik kedua, mengenai perencanaan destinasi ekowisata dan daya tariknya. Ketiga, konservasi, kekayaan tumbuhan, dan satwa sebagai basis utama dalam ekowisata. Keempat, satwa sebagai basis utama ekowisata. Kelima, prinsip dan kriteria pengembangan ekowisata. Keenam, manajemen ekowisata. Ketujuh, dampak ekowisata terhadap lingkungan. Kedelapan, ekowisata dan pembangunan berkelanjutan. Kesembilan, kebijakan dan permasalahan ekowisata di Indonesia. Topik 10 adalah pengembangan desa wisata di Indonesia. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu menguasai konsep dan penerapan bidang ekowisata untuk menunjang bidang keilmuan MIPA secara logis, kritis, sistematis, sesuai dengan perkembangan iptek dan nilai, norma, serta etika akademik di Revolusi Industri 4. Demikianlah penjelasan pendahuluan untuk mata kuliah ini, dan baiklah kita akan masuk pada topik pertama, yaitu histori, konsep dasar ekowisata, dan perbedaan ekowisata dan pariwisata. Histori atau sejarah ekowisata. Dimulai dari budaya nenek moyang Yunani dan Romawi yang melakukan perjalanan ke Eropa. Kemudian pada tahun 130, Almeri de Picaud, warga Prancis, mempublikasikan bukunya tentang perjalanan ke Spanyol. Kemudian pada pertengahan abad ke-12, pertumbuhan wisata sangat rendah. Dan pada abad ke-18 sampai ke abad ke-19, terjadi revolusi industri sehingga kebutuhan wisata mulai meningkat. Tahun 1841, industri wisata di Inggris mulai dijalankan, sementara negara Amerika memulai industri wisata mulai pada tahun 1950-an. Selanjutnya pada tahun 1948, sebuah perusahaan penerbangan Amerika yang bernama Pan American World Airways memperkenalkan turis kelas pada penerbangannya dan mulai berkembang yang namanya transportasi udara. Dan tahun 1970, arus kunjungan wisatawan dari negara maju ke negara berkembang sudah mencatat angka 8%. Dan tahun 1980, arus kunjungan wisatawan ke negara berkembang meningkat mencapai 17%. Sehingga pada tahun 1990, kunjungan wisatawan tercatat mencapai angka 20%. Jadi hal ini terjadi perkembangan dari tahun ke tahun, bagaimana arus kunjungan wisatawan mulai dari tahun 1970 sampai 1960 terjadi peningkatan dari negara yang maju ke negara berkembang. Jadi arus kunjungannya semakin meningkat. Sehingga para ahli ekowisata memberikan konsep tentang ekowisata itu sendiri sebagai konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan, baik alam dan budaya, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat dan pemerintah setempat. Ruang lingkup ekowisata. Pada ruang lingkup ekowisata ini, itu berbicara tentang perlindungan sistem alam, di mana di dalamnya mengandung pendidikan lingkungan, keterlibatan lokal, dan penciptaan penghasilan. Sehingga di dalam keterlibatan lokal ini, di situ ada pertumbuhan ekonomi dan pengawasan secara lokal. Sehingga ada kegiatan konservasi dalamnya dan pengurusan izin agar supaya ekowisata ini berkelanjutan. Kemudian
ekowisata ini harus menjamin kelestarian lingkungan. Nah, kelestarian ini mengandung makna sebagai pertama, menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis yang tetap mendukung sistem kehidupan. Yang kedua, melindungi keanekaragaman hayati. Ketiga, menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya. Kemudian, parameter ekowisata. Ada 7 parameter ekowisata yang harus dijalankan. Yang pertama adalah perjalanan ke kawasan alamiah. Kedua, dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan rendah. Ketiga, membangun kepedulian terhadap lingkungan. Keempat, memberikan dampak keuntungan ekonomi secara langsung bagi konservasi. Kelima, memberikan dampak keuangan dan pemberdayaan masyarakat lokal. 6, adanya penghargaan terhadap budaya di lokasi setempat. Dan terakhir adalah mendukung hak asasi manusia dan gerakan demokrasi. Adapun sifat-sifat pariwisata dan ekowisata ini terjadi perbedaan ya, di mana sifat pariwisata itu sendiri bersifat sementara, kedua bersifat sukarela, dan ketiga kerja yang sifatnya menghasilkan upah. Sedangkan pada ekowisata itu bersifat orientasi pada alam, kedua pariwisata berkelanjutan, ketiga konservasi, keempat pendidikan, dan terakhir adalah budaya dan ekonomi lokal. Dalam mempelajari ekowisata ini, kita kenal dengan perspektif ekowisata. Ada 3 hal yang harus dipelajari dalam perspektif ekowisata. Yang pertama, ekowisata sebagai produk. Ekowisata sebagai produk di sini artinya semua atraksi yang berbasis pada sumber daya alam. Yang kedua, ekowisata sebagai pasar. Di sini dimaksudkan adalah perjalanan yang diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan. Ketiga adalah ekowisata sebagai pendekatan pengembangan. Di sini diartikan sebagai metode pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pariwisata secara ramah lingkungan. Indikator pembangunan wisata berkelanjutan. Indikator wisata pembangunan ini ada 11, yaitu yang pertama adalah proteksi lokasi, kedua tekanan, ketiga intensitas pemanfaatan sumber daya, keempat dampak sosial, kelima regulasi pembangunan, 6 pengelolaan limbah, ketujuh proses perencanaan, ke-8 kekritisan ekosistem, ke-9 kepuasan pengunjung, ke-10 kepuasan komunitas lokal, dan terakhir sumbangan pada ekonomi lokal. Terakhir adalah tes formatif. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh mahasiswa. Nanti akan didiskusikan oleh para mahasiswa. Kita akan bahas bersama di pertemuan yang akan datang. Terima kasih.